الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره الفاسقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمواله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي أما بعد فيا أيها الأخوة رحمكم الله وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال عيدا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah Idul Adha yang insyaallah sama-sama diberkahi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan yang paling terindah pada pagi hari ini yang bisa membasahi lisan ini hadirin kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua kalinya dalam tahun ini kita berkumpul di tempat yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Perkumpulan kita ini adalah mudah-mudahan menjadi satu momen silaturahmi yang paling besar dalam hidup kita ini, sehingga pertemuan kita ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalau ini adalah sebuah silaturahmi di segala penjuru saudara kita yang barat, yang timur, selatan dan utara. Hanya 2 kali kita dipertemukan oleh Allah di tempat ini, maka ini adalah silaturahmi yang paling besar. Mudah-mudahan dari pertemuan ini oleh Allah memperpanjang usia kita, melambangkan rezeki kita, karena Rasulullah pernah bersabda dalam
siapa saja yang melakukan silaturahmi, man ahabba yuqtalahu fi rizqihi, barang siapa yang mau diluaskan rezekinya, wa yus'alu bi asarihi, mau dipanjangkan usianya, falyajur rahmi, hendaknya dia selalu bersilaturahmi. Maka oleh sebab itu pertemuan kita ini kalau memang bersilaturahmi, tidak ada lagi rasa dendam di antara kita. Karena Allah mengganti rasa dendam itu dengan kasih sayang. Tidak ada lagi rasa benci di antara kita. Karena Allah mengganti rasa benci itu dengan kasih sayang dan penuh maaf satu dengan lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak menyingsingnya matahari, hadirin, dari ufuk barat terdengar hasutan kalimat takbir, tasbih, tahmid. Itu yang mengangkat kita dari rumah menuju ke rumah Allah ini, hadirin. Banyak di antara kita pada saat mendengarkan kalimat takbir, tasbih dan tahmid, itu membawa kita pada satu peristiwa pasti ingatan yang selama ini kita lupakan. Maka orang-orang yang pernah hidup dengan kita, hadirin, teringat kembali dengan pengantaran kalimat takbir, tasbih dan tahmid. Oleh sebab itu, saudara kita yang pernah hidup dengan kita, apakah itu suami kita, apakah itu orang tua kita, bapak, ayah, ibu kita, yang pernah bersama-sama kita, pernah terlupakan, maka hari ini pasti diingat kebaikannya. Begitu juga anak-anak yatim piatu yang dulu hidupnya terlunta-lunta, hari ini pasti dia teringat kepada ayah bundanya, tempat dia meraih kasih sayang. Maka oleh sebab itu hadirin, Rasulullah SAW dia menyatakan, ana wa kafilul yatim, saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim piatu, hadza kada al-jannah. Dikasih dua jadinya Rasulullah SAW, jadi saya dengan orang-orang yang memelihara anak yatim piatu, saya bersama-sama di dalam surga, menaikkan dua jari jempolnya. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahunnya hadirin kita melaksanakan hari Idul Adha. Berarti kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernostalgia. Kita merenungkan seorang nabi yang pernah hadir di muka bumi ini, yang namanya selalu digandengkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita sholat pasti sebutkan Nabi itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dengan peristiwa daripada kurban ini, maka kita tidak bisa lepas bagaimana sosok si orang ahya yang namanya Ibrahim ini yang menjadi perbincangan dan seluruh hati yang berdiri pada saat ini. Begitu pentingnya daripada sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa hadirin? Ada apa Nabi Ibrahim? Kenapa digandengkan Nabi Muhammad SAW? Nabi Ibrahim adalah bapa para nabi, Khalilullah, dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi nabi yang banyak disyariatkan dalam pelaksanaan ibadah kita. Adalah contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang betul-betul mendapat banyak masalah dan tantangan. Kalau kita mau jujur hadirin, bahwa
Tidak ada satu di antara kita yang hadir di masjid ini yang tidak punya masalah, yang tidak punya ujian. Tidak ada satu pun. Semua orang punya masalah. Mulai dari bangun tidur, kita sudah dikenal masalah. Apakah saya berjamaah di masjid? Tidak. Berjamaah di masjid? Tidak. Itu sebuah masalah yang membutuhkan keputusan. Melihat dompet kosong, masalah. Terlalu banyak isinya, sini menjadi masalah. Tidak punya anak, masalah. Terlalu banyak anak, sini menjadi masalah. Bahkan ada di Mekah kemarin 2 orang merintih kata, ya Allah, ya Tuhan, sudah 10 tahun ya Allah saya berumah tangga, tolong karuniakan saya putra dan putri ya Allah. Dianggap masalah karena tidak punya anak. Tapi di sampingnya lagi berdoa, ya Allah, tolong saya Allah, suruh hilang anak saya ya Allah. Tolong beri saya bantuan untuk mendidik, karena di antara anak-anakku ada yang narkoba, berjudi, berzina ya Allah, tolong. Dia ada sebuah musibah terhadap. Belum kepala desa, bingung. Setelah jadi kepala desa, pusing. Jadi di antara kita tidak ada yang tidak punya masalah. Bahkan Adi menyatakan, hadirin mohon maaf, yang merasa dirinya tidak punya masalah adalah tempatnya di rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena di rumah sakit jiwa itu tidak ada masalah. Biar dia tidak pakai celana tidak masalah, mengangkat dirinya panglima tidak punya masalah, mengangkat dirinya sebagai presiden tidak punya masalah. Berarti kalau di antara kita ada yang menyatakan saya tidak punya masalah, itulah masalah yang paling besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masalah yang kita alami hadirin, ujian yang kita alami hadirin, jauh lebih kecil dibandingkan dengan ujian yang dihadapi orang-orang sebelum kita, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga di dalam Al-Quran yang menyebutkan an-hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga walamma ya'tikum, padahal belum datang kepadamu satu ujian, satu cobaan, masalul ladina khalaqu min qablikum, sebagaimana ujian yang menimpa orang-orang sebelum kamu, seperti ujian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim, ujian pertama yang dihadapi adalah pertarungan dengan orang tuanya. Diuji dengan orang tuanya. Orang tuanya yang namanya Azar, ia adalah arsitek berhala. Anaknya menyuruhkan menyembah Allah Ahad. Tapi ayahnya dia ada pembuat patung untuk disembah kaum pada waktu itu. Sehingga Nabi Ibrahim, wahai ayahku, tinggalkan patung itu ayah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Apa kata ayahnya? Hei Ibrahim, tinggalkan rumah ini wahai Ibrahim, pergi kau dari sini. Kalau tidak kamu pergi, saya akan melempar patung ini. Nabi Ibrahim meninggalkan rumahnya hadirin. Di dalam perjalanannya dia mendoakan ayahnya, ya Allah, beri petunjuk ayahku. Dia mendoakan ayahnya walaupun dia tahu bahwa ayahnya tidak seiman dengan dia. Maka ujian pertama dihadapi Nabiullah Ibrahim ini adalah lolos. Kemudian ujian yang kedua dihadapi Ibrahim setelah sampai di masyarakat, harus dibakar oleh Raja Namrud karena dia menghancurkan patung-patung sesembahan mereka. Ada patung besar yang dia tidak hancurkan, lalu hampa itu digantungkan di lehernya. Orang masyarakat datang, hei Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung kami? Tuhan kami. Ibrahim menjawab, tanya itu patung besar, dia pegang hampa. Bagaimana aku bisa tanya sama patung yang tidak bisa bicara? Kenapa kalian menyembah patung? Maka karena menentang Ibrahim, maka Ibrahim berhadapan seorang penguasa yang zalim namanya Namrud, maka Ibrahim harus dibakar. Ini ujian yang kedua. Pada saat
seluruh masyarakat sudah ambil api, sudah api menyala. Itu ombak sekitar 40 meter dari situ tidak ada bisa dekat. Pada saat Nabi Ibrahim mau dibuat ke dalam api yang menyala, malaikat di langit, Ibrahim, kamu berdoa kepada Allah selamatkan dirimu. Apa kata Ibrahim? Wahai sahabatku para malaikat, saya tidak akan berdoa kepada Allah karena Allah lebih tahu diriku daripada aku sendiri. Tapi ketika dibuang ke dalam api, bukan yang narukuni, ini doa yang selalu terbaik. Pada saat dibuang ke dalam api, apa ucapan Nabi Ibrahim? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah menjadi pelindungku. Maka pada saat itu hadirin, 40 hari di dalam api Nabiullah Ibrahim tidak terbakar pun. 40 hari. Tapi Allah Maha Kuasa, tidak zalim kepada hambanya. Maka Ibrahim disabarkan dengan kalimat ya narumuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau demi keselamatan Nabi Ibrahim. Allah tidak memadamkan api, tidak perlu dipadamkan karena api panas ada kehendak Allah. Allah cukup merubah sifat api menjadi yang panas menjadi dingin. Begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya narumuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Banyak yang menjadikan doa ini Bapak Ibu, kalau lagi dibakar api terus ditiup ya narumuni bardan wa salamun Abdullah lagi. Biasa dengan keyakinan kita itu sangat bermanfaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian yang kedua sudah dialami. Ujian berikutnya Nabi Ibrahim lebih parah, lebih kuat. 83 tahun Nabiullah Ibrahim tidak mempunyai keturunan, tidak punya anak. Allahumma rabbi habli minas sholihin, rabbi habli minas sholihin, rabbi habli minas sholihin. Dengan tetesan air mata, ya Allah, karuniakan saya anak yang soleh, karuniakan saya anak. 83 tahun itu Pak hadirin, doanya Nabi Ibrahim. Nanti setelah kawin dengan Hajar, barulah lahir seorang anak yang ditunggu-tunggu, dia namanya Ismail. 83 tahun menunggu, ya Allah, karuniakan saya anak. Baru 83 tahun itu dikarunia anak yang namanya Ismail. Baru beberapa bulan masih bayi. Allah takut kalau Nabiullah Ibrahim lebih cinta anaknya daripada aku. Selama puluhan tahun kamu beristirahat kepada saya, berkhidmat kepada saya, meminta kepada saya, setelah saya kasih anak. Apakah Ibrahim lebih cinta anaknya daripada aku? Itu kata Allah. Bahkan ini tidak. Ibrahim, kamu harus hijrah ke Mekah. Pada waktu itu Mekah hadirin tidak ada satu pun tanda-tanda kehidupan, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Pada saat datang ke Mekah bersama dengan istri dan bayinya masih merah, baru pahami Ibrahim, Ibrahim siarkan agama ini keluar daerah ke Palestina, sebarkan ke Syam, perkenankan Allah supaya mereka ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebarkan bahwasanya Allah la ilaha illa anta ana. Tinggalkan istrinya. Baru 4 hari, baru 2 bulan merah anaknya, istrinya baru lahir dan ditinggalkan di tempat yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada orang. Dia tinggalkan. Hajar sempat katakan, ya Ibrahim suamiku, sampai hati engkau meninggalkan kami bersama anakmu ini. Di sini tidak ada orang bisa melihat saya. Ibrahim tidak menengok dalam sejarah. 3 kali kena istrinya, wahai Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan saya? Setelah diubah pertanyaan Hajar, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim menjawab, betul, ini adalah perintah Allah. Maka
Hajar yakin bahwa saya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergilah suaminya Ibrahim 13 tahun, ada sejarah menyatakan 17 tahun, tinggallah Hajar dan anaknya masih bayi di Mekah yang tidak ada kehidupan. Maka peristiwa yang sangat unik ibu ini perlu diberikan tombu. Seorang ibu yang begitu cinta kepada bayinya yang dihidap-hidapkan, air susunya sudah tidak ada, bekalnya sudah tidak ada, maka Hajar itu lari-lari ke Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah 7 kali, Safa Marwah, Safa Marwah. Kenapa 7 kali? Menurut ulama, kalau sampai 8 kali Hajar berlari, maka Hajar akan meninggal karena kehabisan cairan. Kenapa 7 kali Hajar dia lari ke Marwah? Karena dia mengharapkan makhluk, siapa tahu ada orang bawa air. Dia kira Safa, siapa tahu ada orang bawa air. Ternyata manusia kalau selalu mengharap daripada makhluk, siap-siap datang kecewa dan kecewa. Setelah habis cairan, maka dia tidak punya kekuatan. Hajar berkata, ya Allah, tidak ada yang bisa menolong saya ya Allah kecuali Engkau. Maka anaknya bersentak kakinya di menggunakan warna air Zam-Zam. Alhamdulillah saudara kita di sana luar biasa minum air Zam-Zam, meminum air matanya Hajar dan anaknya. Mereka yang lari Marwah Safa di sana dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun itu ditinggal oleh suaminya. Karena Ibrahim rindu bagaimana keadaan istri dan anakku, dia kembali ke Mekah. Lihat suasana Mekah sudah mulai ramai. Apa yang terjadi? Dipeluk anaknya, wahai anakku, aku sangat rindu kepadamu nak. 17 tahun saya tinggalkan kamu. Hadirin, andai kata kita hidup di zaman Nabi Ibrahim atau peristiwa itu diulang pada saat ini, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak menentang Ibrahim. Dan bapak apa itu tinggalkan anaknya tidak bekerja? Bapak apa kurang ajar? 13 tahun pergi tidak bawa oleh-oleh, tidak bawa tomat, tidak bawa sepatu, tidak, dia tidak bawa dan dia bangga membawa perintah yang paling menyakitkan lagi. Hadirin, Nabi Ibrahim menuju dari luar yang penuh anaknya. Allah memerintahkan dia harus disembelih. Apa kata Ibrahim kepada anaknya? Ya bunayya, inni ara fil manam anni abduka fadhur maza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi tadi malam diperintah oleh Allah untuk menyembelih lehermu. Apa kata anaknya? Dia berkata, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minal sabirin. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah itu, insyaallah ayah akan mendapati aku dalam keadaan sabar. Maka dia datanglah suatu penyembelihan yang sangat dramatis. Hadirin, Nabi Ismail dibawa dari Mekah itu melalui dengan Mina. Diadakan penyembelihan. Seorang ayah yang walaupun dia cinta kepada anaknya, tapi jauh lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diadakan sembelih. Saya mau percepat ceritanya ini. Pada saat digosokkan parang ke leher Ismail dengan nada digosok tidak mempan, Ismail mengatakan, wahai ayahku, jangan engkau lemah, kasih kuat, insyaallah bisa. Digosok sampai 3 kali. Barulah perasaan Nabi Ibrahim lepaskan parangnya dan dia tinggalkan tempat dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh malaikat, la ilaha illallah. Ini seperti kalimat ini dibaca pada saat kita sembelih kurban. Inilah yang harus dibaca oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Kemudian apa terjadi hadirin?
Ibrahim dalam ujian. Kita sekarang Pak, mohon maaf ini, ketika Nabi Ibrahim datang membawa, tidak ada bawa apa-apa, justru datang membawa perintah, dia bawa sepatu, bawa baju, bawa perintah lagi untuk membunuh anaknya. Saya ulang, dalam kita hidup pada saat itu kita pasti menantang Nabi Ibrahim. Ada di antara kita menyatakan, ya, pantas itu Nabi pastor Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail bisa saja diangkat kepada Allah karena dia ada Nabi. Tentu saya akan berkata, ada anak Nabi yang amat durhaka kepada ayahnya. Nabi anaknya durhaka. Ketika membuat kapal, tidak ada lagi tempat yang bisa menyelamatkan manusia pada saat itu kecuali harus naik kapal. Anaknya Kan'an dengan istrinya tidak mau beriman kepada suaminya. Bahkan Allah sudah datang. Apa kata ayahnya? Walaupun kafir anaknya, dia tetap cinta kepada anaknya. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, kemarilah kepadanya, selamatkan dirimu. Jangan engkau bersama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Sa'abi ila jabal ya'simuni minal ma'. Tidak, wahai ayahku, saya akan selamatkan dirimu di gunung sana. Pada saat itu meninggal, datang tahun mati. Jadi bapak-bapak hadirin, seorang ayah walaupun nakal, narkoba, judi, dia tetap cinta kepada anaknya. Bayangkan hadirin, seorang ayah Nabi, anaknya kafir, maka tidaklah menjadi ukuran bahwa bapak itu soleh terus anaknya soleh. Tidak. Maka tergantung daripada pendidikan seorang ibu. Jadi dalam cerita ini adalah ketika ibu memiliki anak, maka hajat ini menjadi ukuran bagi suksesnya seorang ibu yang mendidik anak-anaknya. Karena kalau salah, tidak mungkin Nabi Ismail itu bisa menjawab dengan membahagiakan ayahnya. Tapi pada pendidikan yang dilakukan oleh Hajar selama ditinggal suaminya, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara kaum muslimin sidang jamaah ini yang sama berbahagia, di dalam ayat yang berkenaan dengan kurban, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya aku memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka salatlah dengan Tuhan dan berkurbanlah. Kaum muslimin sidang jamaah Aidul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban di dalam tahun ini adalah hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kurban yang kita laksanakan pada tahun ini, senantiasa oleh Allah mendekatkan diri kita kepadanya, dan Allah menjadikan semua itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun yang kurban tahun ini Allah menambah rezekinya, karena Allah sendiri berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmatku, maka nikmatku akan saya tambah, dan kalau engkau kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih. Kemudian terakhir hadirin, bahwa orang-orang
yang saat ini saudara kita yang saat ini berada di tanah suci yang kemarin sudah melakukan satu ibadah yang sangat esensi, yaitu melaksanakan umrah di padang Arafah. Oleh sebab itu mudah-mudahan siapapun di antara kita yang hadir pada saat ini lama sekali berniat untuk diantarkan, dipermudah jalannya oleh Allah untuk ke tanah suci, maka di minggu ini kita sama-sama mengharapkan mudah-mudahan di antara kita dimudahkan rezeki kita sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sesuatu bagimu, nikmatmu dan engkau maha perkasa ya Allah. Mudah-mudahan kita semua baik yang berkorban maupun yang tidak berkorban, maka di hati saudaraku yang punya kemampuan berkorban tapi dia tidak melakukan korban, tolong berdoalah, bertaubatlah hari ini ya Allah, bertaubatlah, karena Rasulullah mengancam kita, man kana lahu sa'ah wa lam yudahu, barang siapa di antara kalian yang mampu berkorban tapi dia tidak melakukan korban itu, kata Rasulullah, fala tadrabanna musallana, jangan mendekati masjid, jangan dekati musallaku. Insyaallah Allah menyatakan kalau salatmu tidak diterima kalau seseorang mampu tapi dia tidak melakukan korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah yang saya sampaikan ini senantiasa mendukung kita untuk senantiasa kita bersilaturahmi, saling memaafkan satu dengan yang lain. Kemudian kita harus tetap bersatu dalam meraih, dan masjid yang ada di depan kita ini adalah sarana kita, menjadi lapangan buat kita untuk menabung kehidupan kita akhirat, karena kita insyaallah hadirin kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini akan tetap sepanjang masa di sini. Yang akan berganti adalah jemaahnya. Jemaahnya akan saling berganti karena kematian ini akan diperkirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dipanggil di jalan, di rumah kita sendiri atau di rumah sakit? Kita tidak pernah tahu. Saya perlu informasikan ibu bapak saudara bahwa kemarin pada saat Ramadan ini saja kita hadiri, ya, hampir tidak ada jeda. Orang suami kita, saudara kita, teman-teman kita satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya mengunjungi untuk Ramadan, hampir 10 rumah ada yang bendera putih, satu yang putih. Di karosa saya hadirin, satu persatu hampir tidak ada jeda, dipanggil oleh saudara kita, teman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti bahwa kehidupan dunia ini bukan kehidupan kita sebenarnya. Tempat ini bukan tempat kita sebenarnya. Tempat kita ini akan berakhir, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berakhir kehidupan kita di dunia, berarti berawallah perhitungan nanti di akhirat. Bayangkan saudara, yakinlah pada saat kita diusung ke perguruan hadirin, kita diusung ke perguruan di antara saling keluarga jemaah handai toba. Pada saat kita sudah dibacakan talqin, mereka pada sepulang semua, tinggal kita sendiri di situ. Demi Allah wahai saudaraku, mungkar akan datang kepada kita, hei manusia, apa saja yang kamu lakukan di dunia sebentar? Mana harta yang mati-mati yang kau cari? Mana? Barulah kita sadar kembali, Rabbana ya Allah, kembalikan saya di dunia, walaupun sedikit saja, sejenak saja. Apakah kita kembali dunia mau bangun rumah, mau menangkan cicil mobil? Tidak. Mereka minta kembalikan dunia karena mau amal salihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperpanjang usia kita sehingga Idul Adha tahun depan saudara yang berkorban